Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan tutorial memakai FastViewer, Scopus, dan Publish or Perish. Langkah pertama, kita membuka scopus.com. Lalu sign in terlebih dahulu dengan akun yang sudah ada. Lalu tulis kata kunci yang akan diteliti. Pakai tanda bintang di awal dan di akhir kalimat. Di sini kami mengambil tentang administration. Lalu klik search. Lalu di sini akan terlihat banyaknya artikel mengenai administration. Di sini kami mengambil tahun 2023 hingga 2021 yang terbaru. Lalu klik all open access. Lalu klik all. Lalu kita menggunakan list format. Lalu ini klik semuanya. Lalu jika sudah, pencet export. Kemudian klik tipenya yang list, lalu klik export. Ini sedang diproses pendownloadan dokumen-dokumen tadi yang sudah kita pilih ke folder di laptop kita. Jika sudah, kita buka aplikasi FastViewer, lalu klik tombol create, lalu klik yang create a map based on bibliographic data, lalu klik next, lalu klik read data from reference manager files, lalu klik next. Lalu buka folder berdasarkan tadi, kita menyimpan hasil download format list, lalu next. Lalu klik concurrent full counting, klik next. Lalu pilih minimum numbernya 3, karena semakin dikit penulis, semakin banyak keyword yang dihasilkan. Lalu akan muncul banyak keyword seperti ini. Jika ada nama negara, jangan di checklist. Jika keywordnya sudah diperiksa semua, klik finish dan tunggu sebentar. Kemudian akan muncul network visualization. Semakin besar gambar lingkaran ini, maka semakin banyak penelitian yang dilakukan mengenai keyword tersebut. Jika dilihat lebih jelas, terdapat lingkaran-lingkaran kecil yang menandakan masih sedikitnya penelitian yang dilakukan dengan keyword tersebut. Oke, selanjutnya kita akan menjelaskan bagaimana cara mencari data di Scopus melalui aplikasi Publish or Perish dan akan disimpan di aplikasi Mendeley. Pertama-tama kita buka aplikasi Publish or Perish, klik Preference, lalu klik bagian Scopus. Nah, di sini kita perlu mengisi aplikasi Scopus agar data topik yang hendak kita cari dapat keluar. Lalu klik Scopus.
Nah, di sini kita perlu mengisi title word sesuai dengan topik yang hendak kita cari. Contohnya COVID. Nah, di sini kita harus isi years atau tahun. Isi tahun 2020 sampai tahun 2022. Lalu klik search. Nah, di sini kita mengambil tahun 2020 sampai tahun 2022 agar artikel atau jurnal yang kita cari terdapat unsur kebaharuan. Lalu kita tunggu jurnal atau artikelnya keluar semua melalui pencarian Scopus ini. Ya, setelah artikel dan jurnal muncul seluruhnya, kita klik Save Result. Kita simpan dengan file RIS. Kita ganti namanya dengan COVID-19 sesuai dengan topik yang kita cari sebelumnya. Kita save. Nah, nanti artikel atau jurnalnya akan tersimpan. Selanjutnya kita buka aplikasi Mendeley. Kita akan klik Create Folder untuk menyimpan artikel serta jurnal yang telah kita simpan. Nah, kita ganti namanya dengan COVID-19. Lalu kita add files. Nah, kita masukkan file RIS yang telah kita simpan tadi. Nah, kita akan menunggu artikel serta jurnal yang telah kita simpan. Nah, setelah muncul seperti ini semua, kita dapat mengklik salah satunya. Nah, nanti di sebelah kanan ini terdapat keterangan terkait judul, doi, URL, dan sebagainya. Nah, kita bisa klik yang lain sesuai dengan topik yang hendak kita teliti. Nah, kita bisa lihat di bagian kanan, kita salin doi, lalu kita buka website, buka Google. Nah, kita klik Skyhub agar doi yang tadi kita salin bisa menjadi file PDF. Nah, kita open. Nah, setelah artikel muncul, kita dapat menyimpannya di save. Nah, nanti akan tersimpan di komputer kita. Nanti file PDF-nya akan muncul seperti ini. Lalu kita kembali buka aplikasi Mendeley. Nah, kita bisa menyimpan beberapa artikel dengan langkah-langkah seperti sebelumnya. Kita salin doi, kita buka Google, buka Skyhub, lalu kita tempel doinya, open. Nah, setelah artikel keluar, kita bisa save, tersimpan di komputer, lalu kita ke aplikasi lagi Mendeley. Nah, lalu kita add files. Kita masukkan PDF, artikel atau jurnal yang telah kita download tadi melalui Skyhub. Nah, setelah muncul logo PDF seperti ini, kita dapat membaca jurnal atau artikel secara bebas kapanpun dan dimanapun. Nah, setelah mendownload seperti ini, kita bisa dengan mudah membuka untuk melakukan penelitian. Mungkin sekian untuk tutorial penggunaan aplikasi Publish or Perish. Mungkin sekian dan terima kasih.